Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang ke-13. Tetapi sebelum Ustazah memberikan materi, ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah tunggu like-nya. Kemudian bagi yang belum subscribe, yang tanda merah di bawah, kalian bisa subscribe ya anak-anak. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oke, kita mulai untuk materi pertemuan yang ke-13 ini, yaitu masih membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad ya, Al-Ahad. Nah, sekarang coba kalian perhatikan alam semesta ini. Kalian lihat ke atas, ada langit, kemudian kalian lihat sekeliling kalian, ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya, ada air yang mengalir mungkin ya. Jadi kalian lihat apakah semua itu tercipta dengan sendirinya ataukah ada yang menciptakannya? Yang jelas ada ya yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, karena manusia tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nah kemudian anak-anak, yang selanjutnya adalah Allah itu menciptakan banyak sekali atas kekuasaannya ya, yang ada di alam semesta ini, kemudian menciptakan manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Allah juga menciptakan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sempurna karena diciptakan Allah memiliki akal dan pikiran, sehingga bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan dengan akal pikirannya juga manusia itu bisa menjalani kehidupannya dengan memanfaatkan ciptaan Allah yang lainnya, seperti bisa memanfaatkan hewan, misalnya bisa dijadikan alat transportasi atau bisa dijadikan juga makanan, kemudian bisa memanfaatkan tumbuhan, air, alam semesta dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena Allah ini bersifat Al-Ahad ya, jadi Al-Ahad itu sendiri artinya Maha Esa, Maha Tunggal, cuma satu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti kalian lihat di surat Al-Ikhlas ya, di surat Al-Ikhlas itu jelas sekali menjelaskan tentang Allah itu Al-Ahad ya. Kalian bisa cek hafalan kalian atau kalian bisa buka Al-Qur'an ya. Di sana dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertamanya, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Tuhan yang Maha Esa atau Maha Tunggal atau satu. Jadi Allah itu cuma satu, nggak ada Tuhan-Tuhan yang selain dengan Allah. Nah, kemudian ayat yang kedua, Allahus Somad, artinya Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Artinya kalau misalkan kita ingin meminta, misalnya ingin berdoa, berdoanya tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan minta ke dukun atau minta ke puyang, misalnya ke pohon besar, kuburan seperti itu ya, yang angker-angker itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian lam yalid walam yulad, yaitu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Jadi Allah itu nggak punya anak dan Allah juga tidak diperanakan, artinya tidak memiliki ayah dan ibu, dan Allah juga tidak memiliki anak. Nah, kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya, sekalipun misalnya manusia yang pintar sekalipun, misalnya ilmuwan, arsitek yang hebat yang bisa membuat gedung-gedung pencakar langit, yang jelas tidak ada yang bisa menyamai Allah dalam hal menciptakan alam semesta beserta isinya ini ya. Nah, kemudian anak-anak, kita dianjurkan untuk meyakini atau mengimani Allah ini memiliki sifat Al-Ahad ya. Jadi dengan kita meyakini Allah bersifat Al-Ahad, maka kemudian ada hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama, hikmah yang kita dapat dengan kita meyakini Allah Al-Ahad, yaitu kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kita itu akan lebih bertambah. Kemudian kita akan lebih rajin beribadah, misalnya sholat, mengaji, berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini ya,
dicukupkan sampai di sini. Jadi maksudnya materi kalian Ustazah cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Jadi tugas kalian seperti biasa yaitu mencatat materi yang Ustazah jelaskan. Bisa kalian ambil poin-poin pentingnya dari yang pertama sampai yang terakhir tadi Ustazah jelaskan. Jangan lupa untuk tugas surat Al-Ikhlas itu kalian tuliskan huruf Arabnya beserta artinya ya. Kemudian untuk tugasnya sendiri ya, kalian bisa mengamati cerita dan gambar ya. Jadi kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 43 dan 44, itu ada 3 soal ya. Amati dan ceritakan gambar berikut ya, sesuai dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada Al-Qayyum, Al-Ahad, kemudian Al-Mumit, Al-Hayyu, kan ada 4 ya. Jadi kalian ceritakan gambar-gambar tersebut dikaitkan dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi ada gambar 1 kalian ceritakan di sini. Kemudian ada gambar 2 ya, gambar 2 kalian ceritakan di sini. Kemudian gambar 3 kalian ceritakan di sini dengan bahasa kalian sendiri ya. Kalau misalkan kalian pinjam buku sekolah, berarti kalian kerjakan di buku agama. Tidak usah dibuat gambarnya, langsung jawabannya saja. Jangan lupa tulis tanggal, tulis hari, kemudian tulis judulnya itu apa ya. Jadi Ustazah tahu. Tidak usah pakai tip, kalau salah coret 1 kali saja biar rapi dan bersih. Nah, kemudian kalau misalkan kalian fotokopi buku agama, berarti kalian bisa langsung mencatat di buku paket yang sudah kalian fotokopi tersebut ya. Jadi tugas kalian ada 2, mencatat dan mengerjakan soal menceritakan gambar yang ada di buku paket. Kalau sudah selesai seperti biasa kalian fotokan, kemudian kalian kirim ke WA Ustazah tunggu sampai jam 8 malam. Oke anak-anak, itu saja materi dan tugas yang Ustazah berikan pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, dan kita doakan agar corona segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.